Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam ya buat teman-teman semua dan salam sejahtera. Kita ketemu lagi di pertemuan keberapa ini? Ya, pertemuan keempat. Pertemuan keempat dari mata kuliah kalkulus. Ya, ini pertemuan keempat kita menggunakan sistem pembelajaran berbasis YouTube. Saya minta maaf jika kualitas dari suara YouTube kemarin, video YouTube yang kemarin-kemarin itu sepertinya terlalu kecil. Itu saya sengaja. Ya, harapannya dari suara yang kecil itu teman-teman bisa menggunakan headset dan memberi perhatian yang lebih kepada apa yang saya sampaikan. Jadi itu memantik teman-teman untuk memberikan perhatian yang lebih pada materi. Ya, ini pelajaran atau pengalaman yang saya pernah dapatkan di dalam proses pembelajaran yang juga saya alami waktu S1 dulu. Suara yang kecil itu dari dosen memberikan kita dorongan untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen. Karena kalau tidak akan ada yang bisa kita proses untuk kita gunakan buat mencerna materi yang diberikan. Kita masuk ke pembahasan baru. Kemarin kita sebenarnya ini juga bagian dari materi kemarin ya, atau lebih tepatnya sebenarnya materi persamaan itu merupakan subpokok dari materi pertidaksamaan bilangan real. Di silabus kita atau di RPS rencana pembelajaran semester, di situ termuat pokok materinya itu setelah bilangan real yaitu pertidaksamaan. Jadi persamaan yang kemarin kita bahas itu adalah pembantu atau subpokok bahasan dari pertidaksamaan sebenarnya. Harapannya dari teman-teman memahami persamaan ketika menghadapi materi pertidaksamaan bilangan real, teman-teman paham gimana pembedanya, kemudian apa yang dimaksud dengan persamaan ya, dan sebagainya. Ya, di sini sebenarnya dari cover ini kita sudah bisa lihat. Di sini saya menggunakan logo dari sub pokok pertidaksamaan ini ya, perhitungan ringkas dari sebuah analisis ataupun penyelesaian dari kasus pertidaksamaan. Ya. Ini saya jadikan logo. Harapannya dari melihat logo ini saja teman-teman itu sudah bisa kira-kira berusaha mencerna apa yang akan kita bahas ke depannya, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, di situ ada pertidaksamaan mutlak X plus 2 plus 3X lebih kecil dari 4. Kemarin kita sudah bahas persamaan mutlak. Kemutlakan itu apa fungsinya? Ya. Maka di logo ini juga ya, di sini ada pertidaksamaan mutlak X plus 2 plus 3X lebih kecil dari 4. Intinya urutannya, proses pengerjaannya kayak ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nanti kita akan bisa gambarkan titiknya di mana. Kita juga bisa mengarsir menggunakan garis bantu untuk memperjelas posisi dari solusi pertidaksamaan yang kita temukan. Ya, itu. Ya, kita intermezzo dulu. Saya yakin teman-teman tidak asing dengan tokoh yang ada di hadapan ini ya. Ini bukan tokoh sih, tokoh fiktif ya, lebih tepatnya kita sebut dengan tokoh fiktif. Namanya Arthur. Biasa kita kenal di dalam
serial Money Heist atau La Casa de Papel. Itu namanya, sebutan inisialnya dipanggil oleh kawan-kawannya profesor. Namanya profesor, sebutannya profesor, dipanggil profesor karena dia merupakan dalang atau otak dari rencana pembobolan. Ya kalau di season pertama film seriesnya itu dia membobol percetakan uang. Nah di series kedua ini, season kedua ini dia membobol uh, tempat deposit emas bank Spanyol. Ada yang menarik dari plot kisah Money Heist ini ya, teman-teman bisa saksikan di Netflix, sudah 2 sesi. Jadi dia intinya itu memprotes ketidakadilan dengan cara dia sendiri. Mindset dari profesor ini mengatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan saat ini itu sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat di Spanyol. Mereka mengambil uang, memanfaatkan deposit untuk kepentingan pribadi mereka. Tetapi yang membedakan, yang ingin mereka tunjukkan, yang ingin ditunjukkan oleh profesor dan kawan-kawannya kepada masyarakat, ternyata dengan cara yang berbeda, ya. Respon pemerintah juga memperlihatkan cara yang berbeda. Mereka diperlakukan tidak sama, padahal menurut mindset profesor, apa yang mereka lakukan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Spanyol yang memiliki perilaku buruk, mengambil harta, mengambil uang rakyat dengan cara yang tidak adil dan sebagainya. Ada satu quote yang menarik yang disampaikan di dalam salah satu episodenya oleh profesor ketika dia bercengkrama dengan salah satu anggota rampoknya ya. Jadi kalau kita translatekan secara bebas ya, profesor berkata bahwasanya di dunia ini ya, semuanya itu diatur dengan keseimbangan. Kadang kita berhasil, kadang juga kita gagal ya. Dan ketika dalam pikiran kita atau mindset kita yang menguasai di diri kita itu adalah keberhasilan terus menerus, dan kita sama sekali tidak pernah memikirkan kegagalan, maka bersiaplah menjadi seorang yang terlalu nyaman. Maksudnya bersiaplah menghadapi kehidupan ini dengan terlalu nyaman, berada di zona aman. Padahal kehidupan tidak seperti itu. Kita akan, ketika kita sudah lama berada pada zona nyaman dan dunia itu berjalan dengan keberhasilan dan kegagalan, ketika kita terus fokus pada keadaan nyaman dan ketika kegagalan itu menghampiri kita ya, kita akan kaget. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan oleh profesor ini sebenarnya pertidaksamaan ya, secara filosofis. Pertidaksamaan secara filosofis. Mereka berbuat sesuatu yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para pejabat Spanyol, tetapi mereka diperlakukan dengan tidak sama. Mereka dianggap sebagai aktivitas mereka mengambil uang ya, untuk memanfaatkan bagi kepentingan mereka pribadi, itu dianggap sebagai sebuah perampokan, sementara para pejabat-pejabat itu melakukan hal yang sama, mengambil uang rakyat dengan niatan untuk memanfaatkan bagi diri pribadi, ternyata dianggap hal-hal yang lumrah. Inilah pertidaksamaan secara filosofis ya.
Jadi sebenarnya pertidaksamaan ini juga secara filosofis ada di kehidupan kita. Terkadang itu harapan kita lebih besar ya dari hasil yang kita peroleh. Maksudnya kadang kita punya harapan banyak, tetapi ternyata realita yang kita dapatkan jauh lebih kecil dari apa yang kita harapkan. Sebabnya apa ya? Sebabnya ternyata simple. Harapan itu ternyata lebih besar dari apa yang kita upayakan. Harapan tersebut lebih besar dari apa yang kita upayakan. Maka harapan yang lebih besar dari upaya kita, itulah yang namanya pertidaksamaan dalam hidup. Ya. Intinya apa? Dalam merealisasikan tujuan hidup kita itu, kita perlu mencari keseimbangan antara harapan dan upaya yang kita lakukan. Teman-teman pengen sukses, teman-teman pengen lulus sebagai seorang mahasiswa, tetapi upaya-upaya yang teman-teman lakukan ternyata tidak sama secara besaran dengan harapan tersebut. Tentu hasilnya pasti akan cenderung merugikan kita. Ketika kita paham bahwasanya upaya kita kurang ya, setidaknya kita telah paham bahwasanya upaya kita itu lebih kecil daripada harapan. Ketika kita paham upaya kita itu lebih kecil dari harapan kita, maka kita akan bangkit ya, kemudian meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapabilitas agar upaya yang kita keluarkan itu sama dengan atau bahkan lebih besar daripada harapan yang saat ini ada di dalam benak kita. Ya, inilah pertidaksamaan. Kita mencari nilai variabel X yang akan menyeimbangkan pertidaksamaan tersebut. Dan sifatnya itu kira-kira. Kapan kita mengetahui X itu lebih besar atau variabel X dari upaya kita itu lebih besar daripada harapan? Ketika hasilnya telah keluar dan kita hanya mampu mencari range, kita hanya mampu menentukan batasan ya, batasan mana agar harapan kita tercapai, sampai mana upaya kita kira-kira mampu mencapai harapan. Range sama seperti pertidaksamaan dalam matematika. Kita mencari range, kita mencari jarak, batasan mana nilai X ini menjadi solusi bagi pertidaksamaan tersebut. Makanya di dalam definisi matematika, pertidaksamaan adalah hubungan bilangan yang ditandai dengan notasi. Namanya aja pertidaksamaan, maka notasi yang menjadi hubungan bilangannya itu bisa jadi lebih kecil ya, bisa jadi lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Namanya aja pertidaksamaan. Kalau persamaan kemarin kan kita selalu identik dengan sama dengan 2x ya, sama dengan 3 ya. Kemudian kesamaan, kita bahas kesamaan 2x kuadrat sama dengan 2x kali 2x. Nah, ini kesamaan 4x kuadrat ya. Ini kesamaan. Ini sama dengan ya, persamaan ya. Persamaan ini kesamaan. Simbolnya apa aja kemarin? Simbolnya sama dengan doang. Tapi di dalam pertidaksamaan kita akan menghadapi simbol-simbol